Mungkin kamu pernah melihat seseorang yang tetap tenang di tengah masalah besar, atau seseorang yang bangkit lagi setelah mengalami kegagalan besar. Kalau pernah, itulah contoh orang yang punya mental baja. Tapi, tahu nggak? Mental baja itu bukan sesuatu yang langsung kita miliki. Itu dibangun. Nah, hari ini saya mau cerita tentang 7 tanda yang menunjukkan kamu sudah punya mental baja. Siapa tahu kamu salah satunya. Kita mulai dari tanda pertama. Kamu bisa mengelola emosi dengan baik. Maksudnya adalah, ketika kamu berada di situasi sulit, kamu tetap tenang dan nggak bereaksi impulsif. Misalnya, ada yang mengkritik pekerjaanmu dengan kasar, tapi bukannya membalas dengan emosi. Kamu memilih mendengarkan dan mempertimbangkan kritik itu. Hal ini menunjukkan bahwa kamu tahu cara mengendalikan dirimu sendiri. Orang yang bermental baja paham bahwa emosi adalah bagian dari manusia. Mereka tidak mencoba menghilangkan emosi, tetapi belajar bagaimana meresponsnya dengan bijaksana. Bayangkan jika setiap kali kamu marah atau sedih, kamu membiarkan perasaan itu mengambil alih semua tindakanmu. Apa yang terjadi? Mungkin kamu akan membuat keputusan yang kamu sesali. Selain itu, mengelola emosi berarti juga mampu menghadapi tekanan tanpa panik. Misalnya, saat ada tugas mendadak dari atasan atau ada masalah dalam keluarga, kamu tidak langsung merasa dunia runtuh. Sebaliknya, kamu fokus mencari solusi. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa kamu bisa menghadapi tekanan dengan kepala dingin. Mengendalikan emosi juga berarti kamu tidak membiarkan orang lain memanipulasimu. Kalau ada yang mencoba memancing emosi agar kamu bertindak ceroboh, kamu bisa melihatnya sebagai ujian. Kamu tetap tenang, karena kamu tahu tindakanmu harus berdasarkan logika, bukan dorongan sesaat. Dan yang paling penting, orang yang bisa mengelola emosi memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kenapa? Karena mereka tahu, dalam situasi apapun, mereka punya kendali atas diri mereka sendiri. Itu adalah kekuatan sejati. Tanda berikutnya adalah kamu nggak takut gagal. Ini terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat penting. Banyak orang takut mencoba sesuatu yang baru karena mereka khawatir akan gagal. Padahal, kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Biar. Coba pikirkan semua orang sukses yang kamu kenal. Mereka pasti pernah gagal. Thomas Edison, seperti yang saya sebutkan tadi, mencoba ribuan kali sebelum berhasil menemukan bola lampu. Kalau dia menyerah di percobaan ke-500, mungkin kita tidak akan menikmati cahaya seperti sekarang. Tapi yang lebih penting dari itu adalah cara kamu melihat kegagalan. Apakah kamu melihatnya sebagai akhir dari segalanya atau sebagai langkah menuju kesuksesan? Kalau kamu bisa melihat kegagalan sebagai pelajaran, itu tanda kamu punya mental baja. Kamu tahu, setiap kegagalan membawa kamu lebih dekat ke tujuanmu. Mental baja juga berarti kamu tidak membiarkan rasa takut menghentikanmu. Misalnya, kamu ingin memulai bisnis, tapi takut rugi. Orang yang bermental baja akan tetap maju, karena mereka tahu, kalau nggak mencoba, mereka nggak akan pernah tahu hasilnya. Dan pada akhirnya, orang yang nggak takut gagal punya keberanian untuk mencoba lagi. Meskipun mereka jatuh berkali-kali, mereka selalu bangkit. Seperti pepatah, fall 7 times, stand up 8. Itulah kekuatan sejati. Tanda ketiga adalah kamu berani keluar dari zona nyaman. Ini salah satu hal yang paling sulit dilakukan, karena manusia secara alami suka dengan kenyamanan. Tapi orang yang bermental baja tahu bahwa pertumbuhan terjadi di luar zona nyaman. Bayangkan kamu bekerja di tempat yang gajinya cukup, tapi tidak ada peluang untuk berkembang. Banyak orang akan memilih bertahan karena takut menghadapi ketidakpastian. Tapi, kalau kamu memilih mengambil risiko, mencari pekerjaan baru yang memberi tantangan lebih besar, itu tanda mental baja. Keluar dari zona nyaman bukan hanya soal pekerjaan. Misalnya, kamu mencoba belajar bahasa baru atau keterampilan baru yang sama sekali asing. Awalnya pasti terasa sulit, bahkan mungkin kamu merasa ingin menyerah. Tapi, kalau kamu tetap bertahan, itu menunjukkan keberanianmu untuk berkembang. Orang yang bermental baja juga tahu bahwa rasa takut adalah bagian dari proses. Mereka tidak membiarkan rasa takut menghentikan mereka, tetapi justru menggunakannya sebagai motivasi. Mereka berkata pada diri sendiri, "Kalau aku tidak mencoba, aku tidak akan pernah tahu sejauh mana aku bisa pergi." Dan pada akhirnya, setiap kali kamu keluar dari zona nyaman, kamu akan menjadi lebih kuat.
Kamu akan melihat bahwa batasanmu tidak sebesar yang kamu pikirkan, dan itu adalah kemenangan besar. Tanda keempat adalah kamu tidak mudah terganggu oleh opini orang lain. Ini mungkin salah satu tantangan terbesar di era media sosial. Ketika semua orang bisa berkomentar tentang hidupmu, mudah sekali untuk merasa terpengaruh. Tapi orang yang bermental baja tahu bagaimana membedakan opini yang membangun dan yang hanya mengkritik tanpa alasan. Misalnya, kalau ada orang yang bilang, "Kamu nggak akan berhasil," apakah kamu langsung menyerah? Kalau kamu punya mental baja, kamu akan menganggap itu sebagai tantangan, bukan penghinaan. Kamu tahu bahwa pendapat mereka tidak menentukan nasibmu. Orang yang bermental baja juga tidak mencoba menyenangkan semua orang. Mereka sadar bahwa itu adalah tugas yang mustahil. Sebaliknya, mereka fokus pada tujuan mereka dan orang-orang yang benar-benar penting dalam hidup mereka. Selain itu, mereka tahu bahwa kritik adalah bagian dari perjalanan. Mereka tidak membiarkan kritik menghancurkan mereka, tetapi justru menggunakannya untuk menjadi lebih baik. Mereka berkata, "Oke, aku mendengar kritikmu, dan aku akan memikirkan apakah itu benar." Dan satu hal lagi, orang yang bermental baja tahu bahwa kebahagiaan mereka tidak bergantung pada persetujuan orang lain. Mereka bahagia karena mereka hidup sesuai dengan nilai-nilai mereka, bukan karena mereka mendapatkan like atau pujian dari orang lain. Dan tanda kelima adalah kamu mampu bangkit dari keterpurukan. Hidup tidak selalu berjalan mulus, dan semua orang pasti pernah mengalami masa sulit. Tapi yang membedakan orang yang bermental baja adalah cara mereka merespons masa sulit tersebut. Misalnya, kamu kehilangan pekerjaan atau gagal dalam hubungan. Orang yang bermental baja mungkin merasa sedih, tapi mereka tidak membiarkan kesedihan itu menghentikan mereka. Mereka tahu bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Mereka juga tidak takut meminta bantuan ketika diperlukan. Mental baja bukan berarti harus melakukan segalanya sendiri. Sebaliknya, mereka tahu kapan harus mencari dukungan, baik dari teman, keluarga, atau profesional. Selain itu, mereka memiliki kemampuan untuk melihat sisi positif dalam situasi sulit. Misalnya, mereka berkata pada diri sendiri, "Ini adalah kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru." Mereka menggunakan keterpurukan sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih kuat. Dan yang paling penting, mereka tidak pernah kehilangan harapan. Mereka percaya bahwa selama mereka terus bergerak maju, mereka akan menemukan jalan keluar. Itulah yang membuat mereka tidak bisa dihancurkan. Tanda keenam dari mental baja adalah disiplin yang tinggi. Banyak orang mengira bahwa disiplin hanya soal jadwal, tapi sebenarnya ini adalah komitmen pada diri sendiri untuk terus konsisten, apapun situasinya. Disiplin juga terlihat dari bagaimana kamu menangani tanggung jawab. Misalnya, saat pekerjaan terasa membosankan atau sulit, kamu tetap menyelesaikannya dengan baik, karena kamu tahu hasil akhirnya akan sepadan. Kamu tidak mencari alasan untuk menunda, tetapi mencari cara untuk menyelesaikannya. Orang yang disiplin juga pandai mengatur prioritas. Mereka tahu mana yang harus dikerjakan lebih dulu dan mana yang bisa ditunda. Mereka tidak mudah teralihkan oleh hal-hal yang tidak penting, karena mereka fokus pada tujuan besar mereka. Selain itu, disiplin juga membantu membangun kebiasaan baik. Setiap kebiasaan positif yang kamu tanamkan, seperti membaca, belajar, atau menabung, akan membawa kamu semakin dekat pada kesuksesan. Orang yang bermental baja melihat disiplin bukan sebagai beban, tapi sebagai investasi untuk masa depan. Dan tanda terakhir adalah tetap berpikir positif meskipun situasi sedang sulit. Orang yang bermental baja tahu bahwa hidup tidak selalu adil, tapi mereka tidak membiarkan hal itu menghancurkan semangat mereka. Misalnya, ketika menghadapi kegagalan, mereka tidak fokus pada apa yang hilang, tetapi pada apa yang bisa dipelajari. Mereka berkata pada diri sendiri, "Oke, ini tidak berjalan sesuai rencana, tapi apa yang bisa aku lakukan sekarang untuk memperbaikinya?" Orang yang berpikir positif juga tahu bagaimana menjaga perspektif. Mereka tidak membesar-besarkan masalah kecil atau merasa dunia runtuh karena satu kesalahan. Sebaliknya, mereka melihat gambaran besar dan menyadari bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Selain itu, mereka pandai menjaga energi emosional mereka. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, mereka tidak membiarkan hal itu menghancurkan hari mereka sepenuhnya. Mereka mencari hal-hal kecil yang bisa membuat mereka merasa lebih baik, seperti berbicara dengan teman, berjalan-jalan, atau sekadar bersyukur atas hal-hal yang masih berjalan baik.
Dan yang terpenting, berpikir positif bukan berarti mengabaikan kenyataan. Orang yang bermental baja tetap realistis, tapi mereka memilih untuk fokus pada hal-hal yang bisa mereka kendalikan. Sikap ini membantu mereka tetap maju, meskipun jalan terasa berat. Jadi, itulah 7 tanda kamu memiliki mental baja. Kalau kamu merasa belum memiliki semua tanda ini, jangan khawatir. Mental baja itu bukan sesuatu yang kita lahirkan dengan sendirinya, tapi sesuatu yang bisa kita bangun melalui pengalaman, kesadaran, dan latihan. Ingat, memiliki mental baja bukan berarti kamu tidak pernah merasa lelah, sedih, atau kecewa. Tapi, itu berarti kamu selalu bisa menemukan cara untuk bangkit dan melanjutkan perjalananmu. Jika video ini membantu kamu memahami diri sendiri lebih baik, jangan lupa untuk membagikannya kepada teman-temanmu. Karena siapa tahu, mereka juga butuh inspirasi untuk menjadi lebih kuat. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya, dan tetap semangat.